lagi di program acara Sosok. Kita masih dengan Nita Sofyani, Miss Earth 2013. Nah, tadi kan udah sangat menarik ya ngomongin Miss Earth Indonesia. Nah, tugas Miss Earth Indonesia itu kan jabatannya 1 tahun. Itu apa aja sih program kerjanya? Oke, banyak banget Maya. Jadi pertama, kita juga ada dukung kegiatan dari pemerintah, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan dari LSM seperti pas banget nih di bulan Maret dan April ini kan kita banyak banget kayak tentang hari isu-isu bumi kan, seperti bulan Maret ada Earth Hour dan juga bulan April itu adalah Hari Bumi. Nah, jadi kita banyak mendukung kegiatan-kegiatan LSM seperti Earth Hour Indonesia, di mana kita pada saat hari Minggu itu mengikuti kegiatan di Car Free Day, mengambil sampah bersama dengan teman-teman volunteer lainnya. Setelah itu juga pada saat tanggal 29 Maretnya kita bareng-bareng untuk melakukan aksi untuk Earth Hour Indonesia. Gitu. Jadi banyak banget deh pokoknya Maya. Pokoknya seputar lingkungan. Bener banget. Jadi pokoknya banyak juga mengedukasi anak-anak sekolahan tentang pentingnya bagaimana kita untuk menjaga lingkungan gitu. Untuk lebih cinta lagi lah terhadap alam dan lingkungan. Sasarannya kenapa anak kecil ya? Karena begini Maya, kalau misalnya orang dewasa kan kayaknya udah tahu banget lah ya, memang kita harus menjaga alam, menjaga lingkungan, mencintai lingkungan. Tapi kenapa kalau anak-anak itu karena itu adalah generasi-generasi penerus bangsa yang kedepannya akan lebih lama lagi gitu tinggal di bumi ini gitu. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada mereka bahwa pentingnya untuk menjaga dan mencintai lingkungan gitu. Karena kalau bukan kita dan mereka generasi muda, siapa lagi yang akan menjaga alam bumi kita ini? Iya benar juga ya. Benar banget. Terus sebelum ini berkarir di dunia apa sebelum aktif jadi Miss Earth Indonesia? Oke. Pada bulan Juni tahun lalu 2013, saya menyelesaikan diploma 3 saya di bidang bahasa Inggris di salah satu universitas di Bandung, di Universitas Kristen Maranatha. Setelah itu saya mempunyai bisnis sendiri, yaitu adalah event organizer, dan juga saya adalah seorang makeup artist, professional makeup artist untuk makeup saya sendiri gitu. Seorang makeup artist lalu ke Miss Earth Indonesia. Kalau nggak salah pernah dengar juga pernah jadi finalis Miss Indonesia ya? Iya betul banget. Nah, terus kan itu sempat gagal. Maksudnya hanya menjadi finalis kan? Ya, 10 besar waktu itu. Oh ya 10 besar. Maksudnya nggak jadi pemenangnya. Ya. Nah, itu yang bikin jadi tertantang untuk mau coba lagi ajang ini tuh kenapa? Karena ingin mencoba hal yang baru dan saya merasa memang mungkin saya bisa ke step yang berikutnya. Makanya itu saya mencoba Miss Earth Indonesia, dan Miss Earth Indonesia ini adalah ajang beauty pageant yang bukan hanya concern terhadap beauty and behavior and also about brain, tapi juga tentang lingkungan. Karena itu saya jadi lebih tertarik untuk mengikuti ajang Miss Earth Indonesia gitu. Kalau ini nih, kalau misalnya harapan-harapan, misalnya kan ini sebenarnya bentar lagi masa jabatan habis kan? Ya. Nah, terus harapan-harapan Nita ini untuk Miss Earth 2014 nanti yang penerus Nita Sofyani ini, apa sih harapannya yang harus dipunyai sama karakter dari Miss Earth 2014? Oke. Tentunya mereka jangan hanya bermodalkan kecantikan dan juga bermodalkan kepintaran saja, tapi mereka juga harus lebih dikemas lagi untuk lebih cinta terhadap lingkungan. Karena gelarnya aja udah Miss Earth Indonesia, kalau mereka udah nggak cinta lingkungan berarti mereka udah nggak bisa ikutan seharusnya kan. Nah, jadi bukan hanya juga sebagai saya hanya jadi role model yang bisa cuman cantik-cantik senyum-senyum aja, tapi mereka memang harus terjun langsung, karena Miss Earth Indonesia itu bener-bener terjun langsung ke alam, terjun langsung ke bener-bener ke masyarakat gitu. Jadi jangan cuman senyum duduk manis cantik aja, tapi bener-bener harus terjun, mau panas-panasan, mau banjir atau apapun, ya bener-bener harus terjun gitu. Jadi nggak cuma cantik tapi harus mau kotor-kotoran. Bener banget. Nanam pohon. Iya, mau sampah, tanah kayak gitu yang udah pokoknya kotor-kotor itu mereka harus udah terima, karena jadi Miss Earth ya harus sudah siap untuk seperti itu. Menarik sekali ya. Terus nih ya, kalau misalnya sekarang kan Nita Sofyani ini udah jadi public figure. Ya. Dilihat orang-orang juga kayak wah selalu stunning, selalu cantik, selalu rapi, selalu terlihat mengagumkan, anggun. Nah, kalau misalnya Nita Sofyani sendiri kalau berkaca melihat dengan selempang, dengan
mahkota itu apa sih yang bisa kita lihat dari diri Nita sendiri ketika Nita berkaca? Oke, ketika berkaca ya Maya, ya tentunya pasti ada yang beda. Biasanya kita cuman berdiri pakai baju doang, maksudnya pakai baju ya udah simpel seperti ini. Tapi dengan udah ada sash dan juga udah ada mahkota, itu adalah suatu apa ya? Bukan beban, tapi itu adalah suatu tanggung jawab yang harus saya pegang untuk dijalankan gitu. Dan pada saat saya melihat kaca, oke, saya udah bukan jadi Nita Sofyani lagi, tapi saya adalah Miss Earth Indonesia. Jadi saya udah membawanya ini loh, si sash ini yang udah saya bawa. Jadi bukan Nita Sofyani yang dibawa, tapi Miss Earth Indonesianya nih yang saya bawa gitu. Jadi udah bukan Nita Sofyani yang dulu, tapi Betul. udah memiliki tanggung jawab yang berbeda. Ya, intinya tetap masih yang dulu, masih tetap saya yang dulu, tapi lebih apa ya, lebih ke tanggung jawabnya itu udah lebih besar lagi. Jadi waktu itu cuma tanggung jawab terhadap diri sendiri aja, tapi sekarang udah diri sendiri dan juga udah masyarakat banyak gitu yang udah bener-bener cangkupannya udah luas lah pokoknya. Nah, sebenarnya Nita ini terkadang ya, merasa kayak terbebani nggak sih sama tanggung jawab yang seorang Miss Earth Indonesia? Beban, nggak beban juga ya, karena saya percaya ini adalah satu tanggung jawab yang udah dikasih dan saya harus menjalankannya dengan enjoy. Karena kalau misalnya beban, pasti setiap harinya saya ngelakuin kegiatannya itu pasti udah males-malesan, udah apa ya, dengan nggak penuh semangat. Tapi kalau saya enjoy, jadi saya merasa oke, setiap hari saya ngejalanin tugas sebagai Miss Earth Indonesia itu harus benar-benar dengan penuh semangat supaya bisa memotivasi dan menginspirasi orang-orang banyak gitu. Nah, kan kalau Miss Indonesia itu melakukan sosialisasi juga ke masyarakat. Ya. Nah, yang bagian yang susah tuh apa sih? Masyarakat tuh paling susah dikasih tahu tentang apa gitu, suruh menjaga apa atau suruh ngapain gitu. Oke. Yang paling susahnya tuh kadang kita mengajak mereka, mereka udah iya, tapi terkadang nggak langsung dilakuin. Itu mungkin yang agak sulit ya. Jadi mensosialisasikannya gampang banget, tapi menjalankannya itu jadi yang talk less do more-nya itu loh yang menurut saya mungkin itulah kesulitannya gitu. Nah, pesan Nita kepada masyarakat tentang lingkungan, nggak hanya tentang lingkungan deh, tentang berbagai macam, tentang wanita, maksudnya wanita-wanita Indonesia gitu-gitu. Apa sih, ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada pemirsa? Ya, intinya kepada pemirsa di seluruh Indonesia untuk selalu bisa menginspirasi banyak orang. Dan juga jadi wanita itu jangan cuman bisanya santai atau senyum-senyum cantik aja. Kita tuh harus whole package yang bener-bener bisa maksimal. Dari otaknya kita harus pintar, dari muka kita juga harus cantik juga, dan dari tingkah laku kita pun harus bener-bener sopan. Dan bukan hanya sopan, tapi attitude kita juga harus bisa menarik, sehingga percuma kalau misalnya cuma cantik dan otaknya pintar, tapi kalau kelakuannya jelek pun itu nggak bagus kan. Dan juga satu lagi, kalau punya cita-cita jangan pernah takut untuk digapai. Saya percaya satu quotes dari Agnes Monica, yaitu adalah dreams, believe, and make it happen. Dan itu selalu saya pegang dari saya kecil sampai sekarang saya bisa dinobatkan menjadi Miss Earth Indonesia. Itu adalah satu motivasi saya, yaitu adalah dreams, believe, and make it happen. Yes. Wah, benar-benar menginspirasi pemirsa Binus TV ya. Terima kasih telah Terima kasih banyak, Maya. menjadi narasumber kita di episode kali ini. Nah, untuk pemirsa, dreams, believe, and make it happen. Cuma satu quotes itu yang bisa bikin kalian semua mencapai, yang bisa membantu kalian untuk mencapai mimpi kalian. Akhir kata saya, Maya berserta kru Binus TV undur diri. Jangan lupa saksikan program acara Sosok yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi Anda. Sampai jumpa!